dulu nih, mau bertanya nih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam untuk semua yang baru turun dan yang baru naik. Saya ingin Ya, bertanya kali lalu tentang donor organ, kadaver, dan kremasi. Dari ketiga ini, saya tangkap bahwa yang sangat diharamkan adalah kremasi. Bagaimana dengan donor organ dan kadaver? Kalau donor organ dan kalau kadaver itu bisa untuk dipakai untuk calon calon dokter ya. Nah, itu yang pertama pertanyaan saya. Berikut yang kedua, mengenai utusan. Utusan diketahui memiliki pengetahuan dari wahyu. Sehingga dari utusan pula diketahui tetap ada hewan yang sungguh dibutuhkan untuk kesehatan dan pengobatan dan lain-lain demi kemaslahatan manusia seumumnya. Nah, bagaimana pengetahuan yang dipercaya dari wahyu, ya pengetahuan utusan yang sedemikian katakanlah tinggi. Nah, berhadapan dengan pandangan nutrisionis atau ahli-ahli gizi dengan pengetahuan sekuler mereka yang mengatakan justru bahwa pemanfaatan hewan itu ada alternatif ya untuk demi untuk pengorbanan atas hewan itu. Nah, maka dari itu dari pengetahuan nutrisionis ini penerapan untuk pola vegan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat dari kalau diambil pendapat dari utusan. Nah, bagaimana diperhadapkan dua pengetahuan ini, dua ilmu ini? oke oke. Ya, Oke oke. oke. Coba saya satu-satu dulu ya akan menjawabnya ya. Pertama soal bagaimana kita mengambil organ-organ daripada tubuh yang telah menjadi mayat ya. Itu sebetulnya tidak dibenarkan ya oleh utusan karena pada akhirnya itu kan milik orangnya atau milik yang mempunyai hak tubuh itu tersebut. Lantas ketika kita mengambil organ yang telah meninggal, itu sama saja kita menzolimi kepada tubuh yang telah hilang. Dan itu tidak dibenarkan tentunya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini saya eh, cukup tidak menangkap ya, sorry ya. Mungkin boleh diulangi. Ya, untuk yang kedua eh, ada pendapat atau ada prinsip ya prinsip dari Aropel soal sungguh-sungguh tidak menumpahkan darah ya, tumpah darah tidak ada, bahkan setetes pun sedikit pun diupayakan tidak. Nah, sehingga untuk proses atau penerapan prinsip vegan itu ada, tetapi terbatas karena utusan memiliki pengetahuan dari wahyu bahwa hewan-hewan tetap dibutuhkan untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Nah, bagaimana ini diperhadapkan ya pengetahuan wahyu dari utusan ini diperhadapkan dengan pengetahuan sekuler dari ahli nutrisi. Karena ahli nutrisi ada yang memiliki pendapat bahkan bukti ya, menampilkan bukti pemanfaatan atas hewan itu ada alternatifnya. Sehingga bahkan pengetahuan bahkan ya semakin apa sebenarnya ya, makin dikurangi, makin diminimalisir itu pemanfaatan atau pengeksploitasi atas hewan. Jadi Oke. lebih ekstrim ya, maksudnya lebih mendalam pemanfaatan pendirian dari nutrisionis dibandingkan sepertinya pengetahuan dari wahyu yang berasal atau yang dimiliki oleh utusan karena ya utusan masih ya sah-sah saja demi pengobatan, demi kesehatan. Sementara ahli nutrisi jauh lebih apa ya? Bisa jauh lebih mendasar atau radikal, fundamental. Gimana itu? Oke, terima kasih ya. Ini cukup menarik ya kalau dibahas ya. Untuk bagaimana kita membedakan atau mengklasifikasikan dulu ya pengetahuan daripada pihak yang dapat dikategorikan pengutusan. Memang di dalam kitab Goal of Dues dan agama kami pun melarang menumpahkan darah sesama manusia. Oke, bukan berarti ini sesama hewan seperti itu. Nah,
Untuk sesama hewan itu dapat dikategorikan apa yang utusan katakan, maka tumpahkan ya tidak apa-apa. Seperti itu. Namun tidak semuanya pun ditumpahkan seperti B2 itu diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, kita melihat di dalam pengetahuan kedua klasifikasi ini antara dokter atau profesor dengan utusan. Nah, kalau kita melihat kepada senara yang satu dulu, yaitu seorang profesor dan dokter, ini keilmuannya terbatas tentunya. Ini terbatas, kita harus yakini bahwasanya keunikan manusia ini adalah keterbatasannya. Nah, profesor pun adalah sama seperti kita, yaitu manusia. Oke, itu yang harus diyakini. Poinnya. Yang kedua, yaitu tentang kita beralih isu kepada klasifikasi yang kedua, yaitu seorang utusan. Seorang utusan ini, walaupun beliau manusia, namun yang membedakan beliau menerima wahyu dan mempunyai ketidakterbatasan, yaitu pengetahuan knowledge tentang hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan memang diyakini di dalam kitab kami, tumbuhan itu lebih dominan atau lebih baik cahayanya dibanding dedagingan yang kita konsumsi. Namun bukan berarti daging itu mempunyai sebuah protein yang tidak terdapat di sorry sorry bukan berarti tumbuhan itu mempunyai protein yang dapat dikonsumsi oleh tumbuhan karena tidak semua tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kadar yang di dalam daging yang untuk kita makan. Jadi ada tubuh kita itu membutuhkan daging untuk yang kita makan, tidak ada di tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi kita juga sebetulnya mempunyai atau membutuhkan daging untuk kita konsumsi. Karena di dalam tumbuh-tumbuhan manapun tidak ada, termasuk kedelai, termasuk tumbuh-tumbuhan hijau, ataupun itu kuning, ataupun itu merah, oranye, tidak ada. Melainkan itu daging itu sendiri mempunyai kespesialannya sendiri. Sebab itu, utusan itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan ia membatasi apa yang diketahui oleh tubuh kita. Nah, itu pentingnya seorang utusan. Jelas ya? Yang membedakan ketidakterbatasan dan terbatasnya saja.